Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan membahas peran box to box midfielder. Di sini kita akan bahas mulai dari terminologi, peran pada setiap fase permainan, hingga contoh pemain yang bermain pada peran ini. Nggak usah berlama-lama, let's go kita bahas sama-sama. Arti harfiah dari box to box adalah kotak ke kotak. Dapat diartikan pemain ini bermain dari kotak penalti sendiri ke kotak penalti lawan. Pemain box to box dituntut untuk memiliki mobilitas yang sangat tinggi guna membantu pertahanan dan serangan sama baiknya. Pada formasi standar 4-3-3, peran box to box biasanya diberikan ke pemain nomor 8 jika menggunakan penomoran Villanesia. Pemain nomor 6 lebih fokus bertahan dan menjadi penggagas awal build up atau gelandang bertahan. Sementara pemain nomor 10 lebih bebas membantu serangan di area yang tinggi. Nah, pemain nomor 8 atau box to box midfielder ini menjadi penyeimbang atau jembatan di antara mereka. Untuk fase bertahan, pemain box to box dituntut untuk memiliki kemampuan membaca permainan dan tackle yang baik untuk merebut bola dari lawan. Jika gelandang lain hanya membayangi lawan, peran ini dituntut untuk lebih komit terhadap pembawa bola guna mengambil alih possession. Contohnya pada momen ini, Kante sebagai gelandang box to box lebih aktif untuk merebut bola dibanding tandemnya, yaitu Jorginho. Kante melakukan press dan langsung kembali ke posisi. Dia juga bisa tackle untuk rebut bola dari lawan. Pada formasi 4 back, pemain box to box sering juga menjadi tambahan back jika ruang antara center back dan full back terbuka lebar. Ini menunjukkan tugasnya dalam fase bertahan sebagai cover back maupun gelandang bertahan. Gak hanya fisik, pemain box to box juga harus memiliki pemahaman taktikal yang baik. Decision making atau keputusan dalam sepersekian detik menjadi krusial. Setelah tim berhasil merebut bola, disinilah pemain box to box berperan besar. Jika gelandang bertahan langsung memberikan bola ke pemain kreatif, pemain box to box bisa mengirim bola dengan kecepatan dan membawa bola ke area yang tinggi. Pergerakan ini akan membuat tim mendapatkan keunggulan atau setidaknya sama jumlah ketika counter attack. Sekali lagi, fisik atau stamina yang bagus membuat pemain box to box mampu menjadi inisiator serangan balik yang sangat menguras stamina ini. Sebaliknya, pada transisi ke bertahan, pemain box to box menjadi salah satu pemain yang langsung press lawan jika tim bermain dengan gaya counter press atau gegen pressing, menahan serangan balik lawan dan kembali berebut bola secepat mungkin. Contohnya pada momen ini, Gundogan mendapat umpan terobosan di kotak penalti. Setelah City hilang bola, ia langsung press dan mengganggu lawan yang ingin melakukan counter attack. Nah, ketika tim sedang menyerang, pemain box to box harus bisa mempertahankan penguasaan bola. Mobilitas kembali dituntut tinggi untuk membantu serangan di area tengah maupun sayap. Pada fase menyerang, pemain box to box memiliki berbagai tipe. Ada yang bisa menjadi tambahan opsi di kotak penalti karena physical presence seperti Gini Wijnaldum atau Muhammad Rashid di Persib. Ada yang menyerang dari second line seperti Ilkay Gundogan dan Franck Kessié. Ada juga yang memiliki kreativitas tinggi seperti Luka Modric dan Nicolo Barella. Postur yang bagus untuk duel udara membuat Wijnaldum dan Rashid sering masuk ke kotak penalti lawan, terutama ketika tim melakukan skema crossing. Kemudian Ilkay Gundogan dan Franck Kessié dengan kemampuan membaca ruang yang baik bisa menyerang dari second line untuk menerima umpan terobosan atau crossing. Pergerakan ini biasa disebut coming late.
Sementara itu, pemain seperti Modric dan Barella memiliki kreativitas yang baik dalam membuat peluang bagi rekannya. Selain menjadi penyeimbang, kedua pemain itu juga bisa mencetak assist. Dari juara 4 Liga Top Eropa, masing-masing memiliki gelandang box-to-box dengan peran yang agak berbeda. Di Inggris, Man City memiliki Ilkay Gundogan yang sangat baik ketika high press dan bisa mencetak gol juga. 2 gol lawan Aston Villa di pertandingan terakhir Liga menjadi kontribusi yang luar biasa dari Gundogan. Pemain Jerman ini juga sangat pintar dalam menguasai bola sehingga cocok dengan gaya main Pep Guardiola. Di Italia, AC Milan memiliki Franck Kessié yang sangat tangguh ketika bertahan dan menyerang. Main di formasi 4-2-3-1, Kessié jadi penyeimbang di antara Sandro Tonali dan Brahim Diaz. Lalu geser ke Jerman, Bayern punya Leon Goretzka yang dikenal memiliki fisik yang sangat baik. Postur besar membuat Goretzka juga kuat dalam duel udara, namun tetap lincah ketika Bayern melakukan high press. Ketika menyerang, Goretzka memiliki kreativitas yang baik. Sebagai juara La Liga dan Champions League, Real Madrid harus berterima kasih pada sosok Luka Modric. Pemain 36 tahun yang masih dalam kondisi prima untuk mengemban tugas box to box. Bisa menyerang dan bertahan sama baiknya, ditambah dengan kemampuan teknikal yang luar biasa sehingga bisa membuat momen ajaib seperti umpan Trivela ke Vinicius pada perempat final. Peran box to box sudah ada dari zaman Lothar Matthäus atau Johan Nesken. Hingga sekarang muncul pemain muda potensial pada peran ini seperti Eduardo Camavinga. Peran ini nggak lekang oleh waktu karena setiap tim perlu memiliki pemain penyeimbang yang kuat dalam setiap fase sepak bola, terlepas dari gaya bermain tim tersebut. Nah, siapa pemain box to box favorit kalian?